Perkenalkan, nama saya Sela Nurfika dari PGSDC. Di sini saya akan meresum ngaji filosofi 395 Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan anak. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata, dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluruhan dan kehalusan hidup manusia. Kemudian, agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri masyarakat, maka dipakailah dasar kebangsaan, tetapi dasar tersebut jangan sekali-kali melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan. Pendidikan anak Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mendidik anak agar berjiwa kebangsaan dan berjiwa merdeka untuk menjadi kader-kader yang sanggup dan mampu mengangkat derajat nusa dan bangsanya, sejajar dengan bangsa lain yang merdeka. Mengupayakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat, minat, dan bakatnya sendiri, memperluas pendidikan dan pengajaran karena sekolah yang disediakan oleh pemerintah Belanda sangat terbatas. Filosofi pendidikan anak 1, kritik modal perintah sampai hukuman, dasar pendidikan di barat, perintah, hukuman, dan ketertiban. Dampaknya, ia tidak akan bekerja kalau tidak dipaksa dan kalau tidak ada perintah. Mengabaikan kecerdasan budi pekerti menimbulkan penyakit intelektualisme, meyakini mendewakan angan-angan, menimbulkan kemurkaan diri seperti individualisme dan kemurkaan benda atau materialisme. Filosofi pendidikan anak kedua membentuk manusia dimulai dari mengembangkan bakat, potensi. Guru memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Murid diarahkan menjadi dirinya sendiri, berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk bisa merdeka belajar, perlu belajar merdeka belajar. Filosofi pendidikan anak ketiga, jenjang pendidikan taman siswa, taman indria atau taman kanak-kanak, taman muda SD, taman dewasa SMP, taman madya SMA, dan taman guru sarjana wiyata. Istilah taman berkonotasi keindahan, kegembiraan, alamiah, dan kebebasan bermain serta memilih permainan. Filosofi pendidikan anak keempat, orientasi Tri Rahayu, memayu hayuning sarira, artinya mempercantik diri, melahirkan pribadi yang lebih indah. Memayu hayuning bangsa, artinya memperindah indahnya bangsa. Memayu hayuning bawana, artinya memperindah indahnya alam semesta. Filosofi pendidikan anak kelima, sistem Among. Momong artinya merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Among artinya memberikan contoh yang baik. Ngemong artinya mengembangkan potensi-potensi anak sesuai bakatnya. Filosofi pendidikan anak keenam relevan dengan kehidupan nilai budaya. Yang pertama, pendidikan harus relevan dengan garis hidup dan budaya anak, guna menyadarkan dan memahamkan anak tentang kehidupan sehingga bisa mengangkat hidup bangsa. Filosofi pendidikan anak ketujuh, cipta, rasa, karsa. Belajar harus daya pikirnya dikelola, rasanya dikembangkan, rasanya dihidupkan, kreativitas psikomotoriknya dikembangkan. Filosofi pendidikan anak ke-8, 3 pusat pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, keluarga, mendidik budi pekerti dan laku sosial atau disebut informal. Yang kedua, perguruan, sebagai balai wiyata, usaha mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping pendidik intelek. Yang ketiga, pergerakan pemuda, untuk melakukan penguasaan diri yang amat perlu untuk membentuk watak. Filosofi pendidikan anak ke-9,
Trikon, yang pertama continue, artinya pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang kedua konsentris, artinya pendidikan harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam diri generasi muda. Yang ketiga, konvergen, artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Filosofi pendidikan anak ke-10. Kodrat pendidikan anak. Yang pertama, masa kanak-kanak usia 1-7 tahun. Model pendidikan yang cocok, istilahnya wiraga, berhubungan dengan aktivitas fisik. Cara mendidiknya diberikan contoh, dibiasakan. Yang kedua, masa pertumbuhan jiwa dan pikiran 7-14 tahun. Model mendidiknya wirama atau dinamika hidup. Di usia ini efektifnya diajar, diberitahu, diberi penjelasan, kita ajarkan ketertiban kehidupan disiplin. Yang ketiga, masa terbentuk budi pekerti dan kesadaran sosial usia 14-21 tahun. Model pendidikannya wirasa, bagaimana dia menghayati hidupnya. Bagaimana budi pekerti atau wataknya terbentuk. Kuatas Ki Hajar Dewantara. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya guru yang tidak tahu cara mengajar.